Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Oke, semoga selalu diberikan kesehatan terus dan tetap semangat terus dalam belajar kimia, ya, terutama belajar daring seperti ini. Di pertemuan lalu, di Teams, kita telah belajar tentang ikatan ion, bahwa untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur logam dan non-logam akan cenderung membentuk senyawa ionik. Melalui apa? Melalui pelepasan ataupun penerimaan elektron. Nah, di alam itu banyak sekali unsur-unsur non-logam yang saling berikatan. Misal Ibu contohkan adalah oksigen, nitrogen, dan metana. Nah, pertanyaannya, bagaimana unsur-unsur non-logam tersebut dapat saling berikatan? Apakah ada yang tahu? Menurut Lewis, unsur-unsur non-logam dapat saling berikatan dengan unsur non-logam lainnya melalui penggunaan secara bersama-sama elektron valensinya. Nah, mungkin timbul pertanyaan dari kalian, mengapa unsur non-logam ini tidak dapat melakukan serah terima elektron seperti ikatan ion kemarin? Ada yang tahu? Oke, baiklah. Kita bahas bersama-sama di sini ya. Jadi, kita tahu bahwa unsur non-logam itu dia berada di golongan 5A sampai 7A. Oke, coba anak-anak lihat SPU atau tabel periodik unsur kimia. Nah, itu jika kita melihat golongan 5A sampai 7A, dia memiliki elektron valensi yang besar. Oleh karena itu, cenderung sulit untuk melepas elektron. Untuk mencapai kestabilan konfigurasi elektron seperti gas mulia, maka atom-atom ini cenderung untuk melakukan sharing elektron secara bersama-sama. Nah, ikatan yang dihasilkan karena sharing elektron ini disebut dengan ikatan kovalen. Nah, sedangkan senyawa yang dihasilkan dari ikatan kovalen itu dinamakan senyawa kovalen. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari ikatan kovalen. Jadi, bentuk dari ikatan kovalen itu ada tiga macam, yaitu yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal, yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2, yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3. Oke, silakan disimak anak-anak. Oke anak-anak, kita mulai dari ikatan kovalen tunggal. Jadi bisa dilihat di layarnya Ibu. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Jadi nanti ada dua unsur. Unsur yang satu akan memberikan elektronnya dan unsur yang lain juga akan memberikan elektronnya. Jadi di situ dipakai secara bersama-sama. Setiap atom yang berikatan akan memberikan satu elektron untuk digunakan secara berbarengan, atau tadi yang istilahnya itu dikatakan sebagai sharing elektron. Oke. Nah, di sini Ibu contohkan adalah senyawa HCl. Nah, bisa dilihat. Oke, mari kita bahas. Jadi salah satu contoh dari ikatan kovalen tunggal di sini adalah HCl. Jadi HCl itu dia terdiri dari dua unsur, yaitu ada unsur hidrogen dengan unsur klorin. Langkah pertama kita harus konfigurasi elektron masing-masing unsur dulu. Jadi unsur H itu konfigurasi elektronnya berapa? 1 toh, elektron valensinya kan 1. Nah, sedangkan Cl itu berarti nomor atomnya 17. Konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Nah, benar. Terus setelah kita tahu elektron valensinya, berarti kita tentukan dulu untuk mencapai kestabilan mereka harus mengikuti aturan oktet dan duplet. H elektron valensinya 1, berarti dia butuh 1 elektron lagi untuk mencapai aturan duplet, ya kan? Nah, sedangkan Cl dia akan menerima elektron sebanyak 1 buah, benar? Nah, antara H dengan Cl itu mereka nanti akan saling memerlukan elektron valensinya masing-masing. Nah, jadi unsur H itu dia akan memerlukan elektron dari Cl, sedangkan Cl nanti akan memerlukan elektron dari H. Jadi saling melengkapi seperti itu untuk mencapai kestabilan oktet ataupun duplet. Nah, untuk labang Lewis unsur, lalu rumus Lewis senyawa, rumus struktur, dan rumus molekul itu anak-anak bisa lihat di slide PPT-nya Ibu yang di atas ini. Ibu kasih contoh yang lain.
ikatan kovalen tunggal yang terjadi antara atom H memiliki nomor atom 1 dengan atom C yang memiliki nomor atom 6 dalam senyawa CH4. Nah, bagaimana struktur Lewisnya? Nah, kalau misal ada pertanyaan seperti itu bagaimana? Jadi, langkah pertama kita harus ya seperti tadi, konfigurasi elektron dulu masing-masing unsur, berarti konfigurasi elektron dari H dengan C. H elektron valensinya adalah 1, sedangkan C elektron valensinya 4. H memerlukan 1 elektron, sedangkan C berarti dia memerlukan 4 elektron lain, ya kan, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat lambang Lewisnya H itu adalah dotnya X. Lalu lambang Lewis C itu dia memiliki dotnya ada 4, itu. Lambang Lewis unsurnya itu adalah karena di situ kita diminta untuk membuat struktur Lewis CH4, berarti kan H-nya ada 4 tuh. Berarti 4 H elektron valensinya yang dot tadi plus C akan menghasilkan CH4. CH4. Nah, di sini atom pusatnya adalah C. Dia dikelilingi oleh H, ada 4 kan? Berarti C tengah, C sebagai atom pusat, lalu H sebelah kanan, kiri, atas, bawah. Nah, masing-masing itu dipasangkan 1 elektron dari atom lain. Jadi H untuk mencapai stabil tadi membutuhkan 1 elektron dari C, sedangkan C juga seperti itu, dia membutuhkan 4 elektron dari H masing-masing. Oke, seperti itu. Nah, bisa dilihat dari slide-nya Ibu. Ikatan kovalen rangkap 2 itu merupakan ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama 2 pasang elektron. Oke, selanjutnya contoh dari ikatan kovalen rangkap 2. Di sini Ibu contohkan adalah oksigen atau O2. Bagaimana struktur Lewisnya? Jadi kita harus langkah pertama konfigurasi elektron dulu. Unsur O dia memiliki nomor atom berapa? 8. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 6. Nah, elektron valensinya adalah 6. Berarti gimana? Membutuhkan 2 elektron lain agar dia menjadi stabil atau mengikuti aturan oktet. Nah, bagaimana struktur Lewisnya? Di sini Ibu tuliskan di layar slide-nya, Ibu. Jadi ada 2 unsur yaitu O dengan O, kalian tulis dulu. Setelah itu untuk menentukan dotnya itu adalah dari elektron valensi. Jadi elektron valensi O tadi 6, kalian tulis dulu titiknya di atas, bawah, dan sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan yang sebelah kanan juga ditulis 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tahu bahwa masing-masing O nanti membutuhkan 2 elektron dari unsur lain. Jadi di situ kita udah bisa melihat bahwa oksigen ketika stabil berarti di situ elektron valensinya menjadi 8. Nah, untuk tandanya ikatan kovalen rangkap 2 berarti di situ kita bisa lihat ada 2 garis yang berpasangan. Artinya adalah antara dot 1 dengan dot lain dia saling berpasangan. Akan membentuk suatu ikatan lurus. Di situ ada 2 ikatan lurus toh. Ibu punya contoh lagi untuk ikatan kovalen rangkap 2. Jadi di sini misal ikatan kovalen rangkap 2 antara oksigen nomor atomnya 8 dengan karbon nomor atomnya 6 dalam senyawa CO2. Nah, bagaimana struktur Lewisnya? Nah, misal ada pertanyaan seperti itu, berarti gimana? Masing-masing harus konfigurasi elektron. Ingat, harus konfigurasi elektron dulu ya. Jadi O itu 2 dan 6. Elektron valensinya 6. Berarti dia membutuhkan 2 elektron dari atom lain. Ya, seperti itu. Lalu C itu dia konfigurasi elektronnya berapa? Berarti 2 dan 4. Nah, elektron valensinya 4, jadi dia nanti akan membutuhkan 4 elektron dari atom lain, yaitu atom O. Nanti ya, lambang Lewisnya bisa dilihat di slide-nya Ibu. Oke, setelah itu kita tulis dotnya. O tadi berarti ada 6, berarti dia butuh 2 elektron dari C. Dipasangkan saja seperti itu, seperti di slide. Lalu yang O lainnya juga sama, dia membutuhkan 2 elektron dari C. Nah, di situ kan kita lihat ada 2 pasang elektron
ya kan? Nah, inilah yang dinamakan dengan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, untuk bentuk ikatan kovalen yang terakhir di sini adalah ikatan kovalen rangkap 3. Jadi ikatan kovalen rangkap 3 itu adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama 3 pasang elektron. Nah, di sini Ibu contohkan N2. Nah, bagaimana N2 ini bisa dikatakan sebagai ikatan kovalen rangkap 3? Langkah pertama kita harus tahu dulu nomor atom dari N. N itu nomor atomnya berapa? 7 ya. Berarti elektron valensinya berapa berarti? 5. Tahu dari mana? Berarti kan kalau misal dikonfigurasi elektron jadi 2 dan 5 ya kan? Elektron valensinya kan 5. Berarti untuk mencapai kestabilan dia harus butuh berapa elektron? 3 kan? Nah, 3 berarti nanti butuh 3 elektron dari N yang lain. Nah, struktur Lewisnya gimana? Kita tulis dulu unsur N dengan unsur N di sebelah kanan dengan kiri. Lalu tulis elektron valensinya tadi, berarti kan 5. Kalian gambar struktur Lewisnya dengan dot 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tadi kan membutuhkan 3 elektron, berarti kita tulis N sebelah kanan berarti juga elektron valensinya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini yang berpasangan itu kan terlihat ada 3 pasangan elektron yang saling berpasangan antara N dengan N kan? Oke, terima kasih atas perhatian dari anak-anak semuanya. Semoga untuk pembelajaran hari ini kita tetap have fun ya, jangan ngantuk, jangan bosan-bosan dengan kimia. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo ditanyakan di WA group ataupun Microsoft Teams ya. Seperti itu. Udah, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.